Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik tetap sehat selalu di rumah dan tetap melaksanakan aktivitas di rumah ya. Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Minggu 2 Agustus 2020 dengan petugas Kadika sebagai pelayan firman dan Kak Kris sebagai liturgos dengan tema No Cashback, No Payment, It's Free. Tentunya firman yang akan dibawakan menarik banget bukan? Tentunya adik-adik dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Selesai. Untuk mengawali ibadah hari Minggu pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 Berhimpun Semua bait 1 dan 2. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan Kadika. Adik-adik dipersiapkan Alkitabnya serta persiapkan diri adik-adik sehingga firman yang dibawakan Kadika dapat adik-adik dengar dengan jelas. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Barkus. Hari ini Kadika akan membawakan renungan bagi kita semua dan semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya di situasi pandemi yang masih terus berlangsung. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa menaungi kami. Terima kasih buat kesempatan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh selalu menjagai kami dan memberikan kami hikmat untuk mengerti dan memahami setiap maksud dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mohon maaf, adik lagi sedikit flu, jadi akan sedikit banyak memakai tisu. Pembacaan kita pada pagi hari ini adik-adik akan diambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan.
Oke, demikian juga pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adik-adik, welcome to August. Selamat datang di bulan Agustus yang diperingati sebagai bulan yang meriah oleh Indonesia karena memperingati kemerdekaannya. Dan maka dari itu perenungan hari ini kakak juga mau mengajak kita merenungkan kembali hal-hal yang berhubungan dengan itu, menyerempet dengan itu. Karena sebulan ke depan mungkin kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat sekarang hasil dari perjuangan para pahlawan yang memberikan kita kemerdekaan, kita nggak hanya cuma lihat, kita merasakan sekolah dan segala sesuatunya. Tapi pernah nggak ya adik-adik, kalian pernah lihat nggak gambar-gambar soal atau ke museum yang menunjukkan gambar-gambar atau apa yang terjadi di zaman perjuangan? Kita lihat sedikit ya, nih gambarnya. Nih, tuh. Lihat kan betapa gambar-gambar itu menunjukkan kondisinya sangat menyedihkan, sangat sulit, sangat menderita. Orang-orang ketika itu mengalami banyak hal yang tidak mengenakan, tidak sebaik apa yang kita punya sekarang. Nah, adik-adik, tapi perjuangan para pahlawan membuat kita bisa sampai sekarang merasakan semua yang enak-enak sekarang gitu ya. Bisa punya sekolah, sistem kehidupan Indonesia luar biasa deh, bagus jadinya dari proses panjang itu. Dan kita bisa bayangkan betapa beratnya perjuangan itu, betapa sulitnya perjuangan itu, sampai pada akhirnya para pahlawan menjadi sekarang diingat terus dan gitu ya. Tapi kemudian dalam prosesnya kemerdekaan yang kita dapat ini dimaknai sebagai sebuah perjuangan, bukan hadiah dari Jepang. Kan ada yang bilang gitu ya, bahwa ini bukan hadiah, pahlawan kita bilang bahwa ini bukan hadiah Jepang. Ini adalah perjuangan bangsa Indonesia. Lalu apa artinya perjuangan itu? Apakah karena perjuangan itu kita bisa merdeka? Nanti dulu. Ada sesuatu yang berbahaya. Ada sesuatu dari kisah Israel yang kita baca hari ini. Kayaknya ada yang perlu kita renungkan ulang adik-adik. Ada yang perlu kita pikirkan lagi. Mari kita lihat. Kita kembali ke Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Seperti yang kita tahu, bangsa Israel itu labil ya. Bangsa Israel itu kalau kita baca ceritanya semua mereka nih muternya begini. Taat, berdosa, tobat, taat, dosa, tobat. Gitu ya terus muter. Gak berhenti. Nah, kondisi mereka nih di bacaan kita ini, mereka lagi taat. Mereka lagi setia sama Tuhan. Udah gitu, mereka juga lagi dalam situasi bahwa mereka mendapat semua hal. Yang kita baca di sini, yang kita baca di sini, mereka dari ayat 1 sampai 3 mereka akan memperoleh kemenangan dalam perang dari bangsa yang jagoannya perang, yang orang aja takut sama bangsa itu kan. Nah, belum lagi mereka tuh mendapat kekuasaan atas tanah Kanaan. Tuh zaman dulu udah menang perang, dapat wilayah. Waduh, itu kemenangan besar. Tapi kemudian dalam situasi kayak gitu ada satu kecenderungan yang terjadi di bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa semua hal didapat karena mereka taat. Jadi semua hal yang mereka dapat itu karena perjuangan mereka untuk tetap taat. Nah, itu makanya Musa, nih kita baca nih, ini khotbahnya Musa, ceramahnya kakak nih lagi mengkhotbahkan khotbah sekarang sebenarnya. Musa itu lagi mengingatkan bangsa Israel yang kita baca ini. Kalian, yang kamu punya sekarang, yang kamu dapat sekarang,
itu bukan punyamu. Itu bukan karena usahamu. Itu semua terjadi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena Tuhan sayang sama kalian. Nggak lebih, nggak kurang. Kalian mau taat, kalau mau lihat ke belakang, memang Tuhan itu terlalu baik sama Israel. Taat nggak taat, tetap aja Tuhan berusaha membuat Israel kembali ke jalan. Artinya apa? Sebenarnya mau seperti apapun Israel, Tuhan tetap akan tetap baik sama Israel. Ketika nggak taat, dikirimin orang yang mengingatkan. Ketika lagi taat, mereka dikasih lagi bisa berkembang, mereka dikasih modal berkembang, menang perang, berarti akan ada tambahan materi dan wilayah. Nah kan? Artinya semuanya itu udah Tuhan atur, semuanya itu sudah Tuhan siapkan pada waktunya gitu. Dan semua itu bukan karena mereka taat, sekali lagi, tapi karena Tuhannya yang baik. Karena ketika nggak taat pun Tuhan tetap baik sama mereka. Cuman yang dikasih beda. Yang dikasih waktu itu mungkin bukan tempat, tapi bagaimana mereka bertahan berpuluh-puluh tahun di padang gurun. Ketika mereka dikasih banyak hal sepanjang perjalanan kehidupan orang Israel, kita bisa lihat bagaimana Tuhan sebenarnya sudah terus baik sama mereka, bahkan ketika mereka lagi nggak taat. Lalu perjuangan para pahlawan yang telah membawa kita pada kemerdekaan, terus artinya apa dong, Kak? Ngapain kita berjuang kalau Tuhan sebaik itu? Tuhan bisa kan berarti ngasih kita kemerdekaan, hidup enak tanpa kita harus berusaha. Tuhan kan baik banget. Betul adik-adik. Semua daya usaha kita itu tidak akan menentukan kebaikan Tuhan. Tuhan pada dasarnya sudah sangat baik. Tapi kemudian adik-adik, kalau ada orang yang baik sama kita, ada orang yang sudah sayang sama kita, apa respon yang benar atas itu semua? Apa respon yang seharusnya kita kasih kalau ada orang yang sudah baik sama kita? Soekarno pernah bilang, nih, artinya apa? Soekarno sadar bahwa orang Indonesia itu punya banyak potensi, bahkan para pemudanya itu bisa merubah dunia. Mereka bisa melakukan apa aja. Dan dia mensyukuri itu. Karena itulah kemudian sebenarnya Soekarno berjuang. Karena apa? Karena dia sudah sadar. Lahir sebagai orang yang ada di wilayah Indonesia dengan konteks apa yang kita sebenarnya bisa punya sekarang, dulu Hindia Belanda namanya. Kita sebenarnya punya banyak hal yang patut disyukuri. Dari zaman Majapahit sampai kemudian zaman Belanda modern, di modern ya, zaman 1900-an, zaman Jepang, banyak hal sebenarnya kita bisa syukuri, bahkan dalam keadaan penjajahan. Kita punya sumber daya alam, kita punya kultur yang beragam, yang kaya. Dan itulah yang membuat para pahlawan kemudian berjuang melawan penjajah. Untuk apa? Untuk menjaga apa yang sudah Tuhan kasih. Untuk menjaga Indonesia yang sudah Tuhan kasih buat mereka. Gak lebih dan gak kurang. Kemudian perjuangan mereka direstui menjadi sebuah keberhasilan untuk mencapai kemerdekaan oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan juga bisa kok. Udah, kalian duduk aja, jebret. Tapi apakah kita pantas kemudian, apakah kita nggak merasa guilty, kita nggak merasa nggak enak ketika ada sosok yang sudah baik sama kita, tapi kitanya tidak merespon dengan baik? Coba kita pikirin ulang. Itu kan masalahnya. Kenapa? Karena apapun dan semua hal yang Tuhan sudah beri pada kita itu gratis. No cashback, no payment. It's free. Kita nggak perlu balas. Kita nggak perlu... kita juga tidak akan ada... Oh, nggak ada diskonan nih.
Tuhan tidak mengharapkan apapun balik dari kita. Tapi kita perlu ingat itu bukan, tidak bisa kemudian itu diharapkan dari orang yang memberi, tapi kita sebagai yang diberi harusnya bisa sadar, bisa mikir. Kita udah diperlakukan sebaik itu, kok kita nggak bisa minimal nggak usah membalas deh, karena kita juga tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Minimal kita menunjukkan rasa senang kita, rasa syukur kita atas kebaikan itu. Siapa yang bisa membalas kebaikan Tuhan? Siapakah kau ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa ku balas kasihmu? Dengan pujian dan syukur. Kita cuma bisa bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Ya ini, berusaha, berjuang seperti para pahlawan. Perjuangan kita sekarang apa? Tetaplah bertahan dalam pelajaranmu, meskipun kamu gak bisa ketemu teman-teman. Melelahkan duduk di depan gadget seharian, di depan laptop atau di depan handphone mendengarkan guru berbicara. Itu capek. Bertahanlah di rumah supaya tetap tidak menjadi penular COVID-19. Menahan rasa rindu dengan teman, menahan rasa bosan, ya itulah perjuangan kalian dan kita. Kakak juga saat ini. Jadi kita melakukan itu semua semata-mata bukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, adik-adik. Tapi kita bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri buat kita semua di dalam keseluruhan hidup kita. Coba dicek. Kita hitung lagi berapa banyak hal baik yang Tuhan sudah beri buat kita. Dan semuanya itu free. No cashback, no payment, it's free kebaikannya. Dia nggak meminta balik, oke? Dia dengan tulus memberikan itu hanya untuk membuat kita sadar. Karena itulah yang dilakukan sebagai pencipta, merawat kita, menyayangi kita, dan mengasihi kita. Lalu respon kita apa, adik-adik? Kalau nggak dengan bersyukur, masa kita mau jadi orang yang nggak tahu diri? Udah dapat sesuatu yang free, nggak perlu ada cashback, nggak perlu ada payment. Jadi siap untuk terus bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa luar biasanya Engkau, kasih-Mu yang tulus tiada duanya, kasih-Mu yang besar tiada taranya. Bantu kami untuk terus mengingat bahwa kami tidak akan pernah bisa membalas, tapi semua hal yang harus kami usahakan dalam hidup kami semata-mata hanya karena kami perlu mengucap syukur atas segala kebaikan dan begitu besar kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap bersyukur lewat usaha kami, lewat perjuangan kami seperti para pahlawan. Dan dalam era ini kami belajar untuk tetap belajar untuk bertahan bahkan di situasi pandemi seperti ini. Biarlah kami boleh terus kuat menjalani semuanya dan nama-Mu yang boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana adik-adik firman yang telah adik-adik dengar dari Kak Dika? Tentunya seru banget bukan? Semoga firman yang adik-adik dengar dapat adik-adik renungkan dan dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Pokok-pokok doanya ada bangsa dan negara, orang sakit, pendidikan, orang tua, gereja, dan PT Markus. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa, atas nafas kehidupan yang kami terima sampai saat ini. Kami boleh bertemu kembali di IHMPT online ini ya Bapa. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini dilanda masa pandemi virus corona ini ya Bapa.
kiranya Bapa lindungi setiap orang-orang yang sedang menangani virus corona ini ya Tuhan, lewat gugus tugas, lalu para medis, dokter, suster ya Tuhan. Kau berkati mereka kesehatannya serta staminanya ya Bapa, agar mereka boleh tetap menjaga garis terdepan ya Tuhan, supaya tak banyak lagi orang yang berjatuhan sakit ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pak Presiden serta jajaran menterinya Tuhan, supaya sehat selalu, terbebas dari mara bahaya serta penyakit ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang sakit ya Bapa, yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Kiranya Kau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka lewat makanan serta obat-obatan yang mereka konsumsi ya Bapa. Serta Kau berkati dokter yang merawat ya Tuhan, supaya mereka dapat pulih kembali dan beraktivitas kembali ke seperti biasa ya Tuhan. Kami mau berdoa buat pendidikan adik-adik kami ya Tuhan, mungkin yang saat ini mereka menjalani sekolah lewat daring atau online ya Tuhan. Kau berkati mereka supaya sekolah yang mereka jalani saat ini mereka tetap semangat menjalaninya, serta ulangan-ulangan yang mereka terima atau tugas-tugas yang mereka terima dapat mereka selesaikan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, yang sudah menjaga kami sampai saat ini. Kau beri mereka kesehatan serta bahagia ya Tuhan, supaya mereka panjang umurnya ya Tuhan. Kami mau berdoa buat gereja ya Tuhan di seluruh dunia, khususnya GPIB Markus, gereja kami ya Bapa. Kau berkati setiap majelis Pak Pendeta serta Bu Pendeta yang bertugas, serta Inforkom yang membantu jalannya ibadah lewat online ini Bapa, supaya ibadah lewat online ini terus berjalan, lalu ibadah di gereja tetap berjalan ya Bapa. Kau berkati juga setiap tangan-tangan yang membantu jalannya lancar ibadah itu ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa buat PT Markus ya Bapa, yang saat ini juga menjalankan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna lewat online juga. Berkati setiap kakak-kakak yang melakukan penjadwalan petugas, lalu editor-editor, serta adik-adik yang terlibat dalam tugas ibadah ini ya Bapa. Kau berkati mereka kesehatan serta stamina yang kuat ya Bapa. Kau berkati juga PT Markus yang menjalankan mungkin ke depan program-program yang akan dijalaninya ya Bapa. Terlebih lagi sebentar lagi akan melakukan peralihan PA ke PT ya Bapak. Kau berkati panitia-panitia yang bertugas yang telah terpilih ya Bapak, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, inilah rangkaian doa syafaat kami ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai
Adik-adik, kita sudah mencapai di penghujung ibadah. Semoga adik-adik tetap melakukan ibadah IHMPT online di rumah ya. Untuk menutup ibadah pada minggu hari ini, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 214, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Kita bagai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, tetap hatiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.